Halo kawan-kawan, apa kabar semua? Kali ini kita akan belajar tentang tenses, materi yang paling dasar dari kalimat bahasa Inggris. Tenses ini menjadi hal yang paling krusial sebelum kita mempelajari banyak bidang lainnya di dalam bahasa Inggris. Mau listening, mau speaking, translation, writing, apalagi ketika kita mau belajar tentang TOEFL. Kenapa begitu? Karena tanpa mengetahui rumusan tenses dan penggunaannya, maka kita akan mengalami kesulitan yang luar biasa dalam mengaplikasikan kalimat. Untuk menjembatani itu, maka kita akan belajar tentang tenses kali ini. Apa itu tenses? Nah, diawali dengan pertanyaan. Ada 3 pertanyaan mendasar sebelum kita belajar tentang tenses. Yang pertama adalah, apa sih tenses itu? Definisinya apa? Apakah definisi yang diberikan di buku itu sudah cukup membuat kita paham tentang tenses itu apa sih? Gitu. Atau hanya ngafalin definisi saja? Nah, nanti kita akan mempelajari tenses itu apa dengan cara yang sederhana sekali. Pertanyaan kedua yang harus juga dijawab adalah, kenapa di dalam bahasa Indonesia tidak ada tenses? Bahasa Inggris ada tenses, bahasa Indonesia tidak ada tenses. Ini membingungkan. Berarti kita tidak terbiasa dengan istilah tenses ini, dengan pola dan sistem tenses ini. Kenapa tidak sama? Dan pertanyaan ketiga yang perlu dijawab juga adalah, tenses itu sebenarnya 12 atau 16 sih? Kok ada yang bilang 12? Sementara buku panduan di Indonesia itu mengatakan tenses itu 16. Aslinya 12 atau 16 sih? Nah, semuanya akan kita jawab pada kesempatan kali ini. Mulai dari pertanyaan pertama dulu. Apa sih tenses itu? Kalau kita ambil buku grammar yang berbahasa Indonesia untuk memudahkan kita dalam mempelajari bahasa Inggris atau grammar, di situ banyak sekali definisi-definisi tentang tenses itu apa. Tapi rata-rata definisi itu justru membingungkan kita untuk tenses itu apa sih? Ya, dan gitu. Nah, di sini kami justru menyederhanakan. Tidak usah yang panjang-panjang, tidak usah yang lengkap-lengkap. Yang penting kita paham tenses itu apa. Kami seringkali mendefinisikannya dengan kalimat yang sederhana, bahwa tenses adalah perubahan verb. Ketika verb berubah, maka tensesnya berubah. Gampangannya begitu. Sederhana sekali. Pokoknya tenses adalah perubahan verb. Perubahan fungsi verb ya. Di sini kita langsung saja ke contohnya. Misalnya ada kerangka kalimat di sini. Ada she, kemudian blank, verbnya belum ada, kemudian the movie. Kerangka kalimat ini belum memiliki verb, jadi belum bisa diketahui tensesnya. Dengan begitu, kita tidak bisa mengatakan tensesnya she, tensesnya the movie, nggak bisa. Karena yang menentukan tenses nantinya adalah verbnya. Misal kita kasih satu verb di sini. Kalimat pertama dengan verb watches, maka kita bisa mengatakan, oh ini tensesnya simple present. Karena sudah ketahuan verbnya. Ketika verbnya dirubah menjadi is watching, oh tensesnya berubah ini, namanya present continuous. Dirubah lagi menjadi has watched, oh ini adalah present perfect. Diganti lagi verbnya menjadi watch, ini adalah simple past. Dengan begitu, kita bisa simpulkan juga bahwa ketika verbnya ini berubah, tenses juga berubah. Berarti kalau kita mau menggunakan logika yang sederhana, perubahan verb adalah perubahan tenses. Perubahan verb adalah tenses itu sendiri. Oke, ini sederhana, tidak usah yang susah-susah untuk mendefinisikannya. Biar gampang. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan kedua. Kenapa di dalam bahasa Indonesia tidak ada tenses? Kenapa dalam bahasa Inggris ada? Ini juga bisa membantu kita untuk mengenali lebih dalam lagi tentang tenses. Alasannya karena ini, karena di dalam bahasa Indonesia
tidak ada perubahan kata kerja. Loh, kata kerja bukannya bahasa Inggrisnya verb? Iya, kata kerja itu bahasa Inggrisnya verb. Tetapi kedua kata ini memiliki perbedaan pola yang mendasar. Kalau verb dia mengalami perubahan, kalau kata kerja tidak. Kita ambil ilustrasi dengan perbandingan keduanya, baik di dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Saya sudah siapkan rangkaian kalimat di sini dalam bahasa Inggris maupun di dalam bahasa Indonesia. Masing-masing ada 3. Kita perhatikan dulu di dalam bahasa Inggris ini. Di sini belum ada verbnya. Kita harus menggunakan verb yang sesuai dengan penanda yang ada dalam kalimat. Misalnya di sini ada kata everyday, maka verb yang paling tepat kita gunakan adalah eats. Ketika ada penanda now pada kalimat kedua, maka yang tepat adalah verbnya is eating. Ketika penandanya berubah lagi menjadi this morning, maka verb yang tepat adalah ate. Jadi, dengan adanya penanda ini, maka verbnya mengalami perubahan. Bisa eats, bisa is eating, bisa ate. Sementara di dalam bahasa Indonesia, dengan penanda-penanda yang berbeda, kalimatnya tetap sama. Yang namanya makan ya makan. Dia makan pecel setiap hari. Sekarang pun dia makan. Tadi pagi dia makan. Tidak ada perubahan pada kata makan, kata kerja makan. Tidak lantas kemudian ketika dia itu tunggal jadi makannya tambah s, makans begitu. Atau ketika continuous jadi makaning. Pas jadi makin atau makun, nggak bisa. Tetap makan ya makan. Sementara di dalam bahasa Inggris ini mengalami perubahan bentuk verb. Nah, perbedaan mendasar inilah yang menimbulkan perbedaan kenapa dalam bahasa Inggris ada tenses karena ada perubahan verb. Dalam bahasa Indonesia tidak ada tenses karena kata kerja tetap tidak berubah. Oke, itu alasannya. Pertanyaan ketiga. Tenses itu ada 12 atau 16 sih? Nah, untuk menjawab ini, ya langsung saja kita pelajari rumus tenses. Nanti pasti akan ketahuan sebenarnya tenses itu 12 atau 16. Oke, siap kita belajar tenses ya. Kita mulai dari, kita bikin chartnya dulu. Kita bikin kotaknya untuk mempermudah mempelajari tenses. Nanti kita akan berpatokan pada kotak-kotak ini. Diawali dengan definisi yang kita pakai tadi, bahwa yang namanya tenses adalah perubahan verb. Maka akan ada perubahan verb nanti. Nah, perubahan-perubahan verb ini pasti ada penyebabnya. Tidak sembarangan kita rubah verb. Pasti ada penyebab. Kenapa verb mengalami perubahan? Paling tidak ada 2 faktor utama. Ada 2 hal yang menyebabkan verb itu berubah. Yang pertama adalah perbedaan waktu. Ketika kalimat digunakan dengan waktu yang berbeda, maka verbnya juga berbeda. Yang kedua adalah perbedaan karakter. Karakter peristiwanya, sebuah aktivitas menggunakan karakter yang berbeda, maka nanti verbnya juga berubah menggunakan pola yang berbeda juga. Kita fokus dulu satu-satu, perbedaan waktu itu seperti apa. Di dalam tenses, yang dikenal 3 perbedaan waktu. Ada yang disebut dengan present, kemudian ada yang disebut sebagai past, dan future. Jadi waktu ini bukan, di dalam tenses waktu itu bukan pagi, siang, sore, malam, bukan. Waktunya adalah present, past, dan future. Apa bedanya? Present adalah peristiwa yang ada kaitannya dengan sekarang. Past adalah masa lalu, tidak ada kaitannya dengan sekarang. Sementara future itu belum terjadi. Apakah lama, dulu sekali, atau nanti jauh sekali? Tidak. Nah, di sini kadang-kadang yang kita salah dalam melakukan pendekatan waktu di dalam tenses itu di sini. Yang namanya present itu yang penting peristiwa dikaitkan dengan sekarang. Hari ini, oh present berarti. Sekarang present. Tahun ini itu present. Saya bisa mengatakan 5 menit yang lalu dia nelpon, itu pas berarti karena masa lalu sudah. 10 detik lagi berangkat, nah itu future berarti. Minggu depan
saya akan ujian, future. Tetapi kalau bilang tahun ini saya ikut kuliah, present berarti. 5 menit yang lalu dia datang itu pas. Kalau saya bilang penemuan abad ini itu present. Loh kok present? Karena sekarang ikut abad ini itu termasuk sekarang. Jadi bukan panjang pendeknya atau jauh dekatnya waktu, bukan. Tapi ada kaitannya dengan sekarang atau tidak. Kalau misalnya ada peristiwa yang masih dikaitkan dengan sekarang meskipun peristiwanya panjang, saat ini itu present, tahun ini juga present, bulan ini present. 5 menit lagi future. 1 jam yang lalu pas, tapi tahun ini jadi present. Jadi terserah kawan-kawan mau menggunakan waktunya seperti apa. Apakah dikaitkan dengan sekarang atau tidak. Jadi kadang-kadang begini, kawan-kawan. Saya akan memberikan ilustrasi sebuah peristiwa untuk waktu ini. Saya punya satu cerita yang sama, tetapi tenses yang digunakan bisa berbeda. Misalnya seperti ini. Minggu ini saya punya 5 tes. Maka yang dipakai tentu saja present karena minggu ini termasuk sekarang. Saya jabarkan tesnya 5 ini kapan saja. 2 tes itu Senin kemarin. Wah, Senin kemarin berarti pas. 1 tes lagi hari ini. Berarti itu present. 2 tes lagi besok itu future. Tapi kelima-limanya ini kalau dirangkai menjadi minggu ini saya punya 5 tes menjadi present lagi. Jadi waktu di dalam tenses itu bukan dekat atau jauhnya peristiwa itu, tetapi bagaimana cara kita bercerita. Kita yang harus mendikte peristiwa itu maunya gimana, mau ceritanya gimana. Present atau past atau future, bukan kita yang tergantung. Itu kalau dari konsep penulisan sebuah kalimat. Gitu. Oke. Nah, ini juga kadang-kadang yang berikutnya ini akan menjadi jawaban sebenarnya tenses ada 12 atau 16. Ada beberapa kelompok, ada beberapa paham yang mengatakan bahwa ternyata waktu di dalam tenses itu tidak cukup 3 ini, present, past, dan future. Mereka yang berpendapat seperti ini mempunyai kotak berikutnya di bawah, yaitu kotak yang disebut sebagai past future. Ini konsep yang dikenalkan oleh mereka yang berpaham tenses 16. Kalau kita kembali ke dalam konsep waktu, maka ini sebenarnya tidak match, tidak nyambung. Past itu masa lalu, future itu masa yang akan datang. Tidak ada sambung-sambungannya sama sekali. Melewati sekarang tidak disebut itu kan nggak bisa. Past itu misalnya hari Senin pasnya, future-nya hari Jumat depan, berarti Senin malam Jumat kan nggak mungkin juga. Maka di dalam tenses sebenarnya ini nggak ada, past future ini nggak ada. Dalam bentuk lain, rumusannya ada, tapi bukan tenses. Kalau kaitannya dengan tenses, maka kita tidak akan bahas yang namanya bentuk-bentuk past future ini. Dan tentu saja ketambahan 4 model ini nanti akan bikin kita lebih banyak bebannya. Maka untuk mempelajari tenses kita akan hapuskan kolom yang paling bawah ini. Baris yang paling bawah kita hapus saja karena tenses sebenarnya cuma ada 12. Ini juga sesuai dengan referensi-referensi dalam bahasa Inggris. Oke, waktu sudah, kita masuk ke dalam karakter peristiwa. Karakter peristiwa. Peristiwa itu secara karakter dibagi menjadi 4. Ada yang simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Simple itu apa? Biasanya simple, peristiwa dikatakan simple, itu peristiwa yang biasa. Bahkan saking biasanya, seringkali dikatakan simple itu adalah kebiasaan. Kebiasaan sekarang namanya simple present. Kebiasaan yang terjadi di masa lalu namanya simple past. Kebiasaan di masa yang akan datang, yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang, namanya simple future. Jadi sudah 3 tenses kita pelajari. Kita ketemu namanya. Ada simple present, simple past, maupun simple future. Kemudian ada karakter continuous.
Kalau simple itu menyatakan kebiasaan, saya biasanya makan. Kalau continuous ini sedang berlangsung. Saya biasanya makan, itu simple. Continuous, saya sedang makan. Beda ya. Saya biasanya bekerja, saya sedang bekerja. Saya biasanya belajar, saya sedang belajar. Ini dua karakter yang berbeda. Sedangnya kapan? Kalau sedang terjadi sekarang, namanya present continuous. Sedang dilakukan tapi di masa lalu. Ketika kamu nelpon kemarin, saya sedang belajar loh. Nah, itu past continuous. Atau sedangnya dilakukan di masa yang akan datang. Jangan datang kamu besok jam 9. Emang kenapa? Kalau kamu datang jam 9, saya sedang ujian. Makanya jangan. Nah, saya sedang tapi besok itu future continuous. Oke, ada 6. Jadi simple itu kebiasaan, continuous adalah sedang berlangsung. Yang ketiga, sebuah peristiwa, sebuah aktivitas dikatakan perfect. Perfect itu kan sempurna, berarti peristiwanya sudah sempurna. Makan dikatakan sempurna, itu kalau sudah suapan terakhir, sudah cuci tangan, sudah, itu namanya sempurna. Baca buku sudah sempurna, itu kalau sudah tutup buku. Bekerja dikatakan sempurna itu kalau kita udah pulang. Jadi perfect ini menyatakan peristiwa yang sudah selesai. Simple itu tadi adalah biasanya makan, continuous sedang makan, perfect ini sudah selesai makan. Biasanya bekerja, sedang bekerja, sudah selesai bekerja. Terjadi kapan? Kalau sekarang namanya present perfect. Kalau di masa lalu namanya past perfect. Sudah selesai di masa lalu namanya past perfect. Sudah selesai di masa yang akan datang namanya future perfect. Contoh misalnya, kok ujianmu belum selesai? Tenang saja, sebelum kelas besok saya sudah selesai. Saya sudah selesai tapi sebelum kelas besok itu future perfect. Sederhananya begitu. Tentu saja nanti pada fungsi-fungsi lain akan lebih kompleks, tetapi gampangannya begitu. Future perfect adalah sudah selesai tapi nanti. Sudah ada 9. Masuk ke perfect continuous. Perfect ini selesai. Continuous itu sedang berlangsung. Ini juga aslinya nggak nyambung. Peristiwanya sendiri sudah selesai atau masih berlangsung. Kalau simple dikatakan biasanya makan, continuous sedang makan, perfect sudah selesai makan, terus ini apa? Saya biasanya bekerja, saya sedang bekerja, saya sudah selesai bekerja, terus ini apa? Bagaimana peristiwanya? Nah, perfect continuous ini cara mengartikannya sebenarnya begini. Yang peristiwanya sendiri sebenarnya continuous, peristiwanya sendiri sebenarnya masih berlangsung. Tetapi durasi waktu yang sudah dilewati dihitung. Peristiwa yang sudah dilakukan, yang perfect dilakukan itu dihitung. Biasanya pakai durasi waktu. Misal, saya sudah belajar selama 2 jam. Apakah saya masih belajar? Masih, continuous itu. Tapi 2 jamnya sudah selesai belum? Sudah, itu perfectnya. Saya sudah bekerja di bank ini selama 3 tahun, itu perfect continuous. Saya sudah menunggumu selama 1 hari, itu perfect continuous. Saya sudah duduk selama 5 menit, perfect continuous. Jadi perfect continuous itu dicirikan dengan adanya selama durasi waktu. Kalau terjadi sekarang namanya present perfect continuous, terjadi di masa lalu namanya past perfect continuous, terjadi di masa yang akan datang namanya future perfect continuous. Oke, ini baru prolog pembuka. Biar enak nanti kita mempelajari rumusnya, maka prolognya pengantarnya semacam itu. Fungsi dasar ya, nanti fungsi lengkapnya masing-masing harus dibedah. Kalau sudah kita mempelajari tentang nama dan karakternya, waktu dan karakternya, ada 12 tenses ini, maka kita masuk ke rumusnya. Oke, kita masuk ke rumusnya ya. Kita mulai dari simple present. Simple present ini yang paling sederhana. Verb yang dipakai adalah verb 1 atau verb SES. Simple past juga begitu, sederhana. Yang dipakai cuma verb 2. Kalau future menyatakan akan, maka dia ada will, kemudian verb 1.
Jadi yang paling gampang dihafalkan itu ya simple. Verb 1 SES, verb 2 will verb 1. Sekarang masuk ke continuous. Continuous itu rumusnya gimana? Continuous itu rumusnya adalah be verb ing. Yang mengatakan verb ing, verb ing, verb ing. Harus ada be-nya dulu baru verb ing. Nah, be-nya kita definisikan dulu. Be ini anggotanya siapa saja? Dia bentuk verb satunya be adalah ya be. Verb SES-nya be adalah is, MR. Verb 2-nya be adalah was, were. Verb 3-nya be adalah been. Ini nanti akan digunakan untuk membantu membedakan continuous-nya yang mana. Karena continuous itu akhirannya verb ing. Kalau hanya verb ing, kita tidak bisa membedakan ini present continuous, past continuous, atau future continuous. Sama-sama verb ing, nggak bisa. Maka perlu bantuan be ini. Bantuannya gimana? Ya kita ngelihat di sini. Verb SES dipakai. Oh, SES-nya be adalah is, MR. Maka present continuous is, MR. Is, MR adalah SES-nya be. Kalau pas ini verb 2, berarti verb 2-nya be adalah was, were. Was, were verb ing. Kalau di future ada will verb 1, maka will ketemu verb satunya be. Jadi will be verb ing. Maka rumus continuous adalah is, MR verb ing, present continuous, was, were verb ing, atau will be verb ing. Yang penting ada be plus verb ing, be verb ing, be verb ing dalam bentuk is, MR, was, were maupun will be. Jadi mulai sekarang tidak boleh kita mengatakan continuous itu rumusnya apa? Verb ing. Salah pasti. Continuous itu rumusnya harus lengkap be verb ing. Ini juga kemarin-kemarin sempat jadi banyak pertanyaan. Continuous adalah be verb ing dengan beragam variasi be-nya. Masuk ke perfect. Perfect itu biasanya dicirikan dengan verb 3, tapi yang sering dilupakan adalah dia harus diawali dengan have sebagai pembeda. Have ini kita lihat anggotanya dulu. Verb 1-nya have, verb SES-nya adalah has, verb 2-nya had, verb 3-nya juga had. Perfect itu, pokoknya kalau dengar perfect itu pasti akhirannya verb 3. Taken, told, called, dan sebagainya itu verb 3 itu. Nah, kalau hanya verb 3 nggak ada bedanya sama dengan tadi, maka harus dibedakan. Verb 1-nya have ya have. Verb SES-nya has, jadi have has verb 3. Verb 2-nya had, verb 3-nya future ini will verb 1, maka will have. Kita dapat 3 rumus perfect, have has verb 3, had verb 3, will have verb 3. Yang penting ada anggotanya have ketemu verb 3, itu perfect berarti. Perfect continuous. Perfect continuous ini sebenarnya kombinasi dari perfect dengan continuous yang menghasilkan bentuk berupa have been verb ing. Ada have ketemu been ketemu verb ing. Verb satunya have, has, had, dan had. Ini sama dengan yang perfect tadi. Akhirannya been verb ing, dan been verb ing. Tetap sama. Awalannya yang menjadi pembeda adalah have, has, had, atau will have. Ini mirip dengan perfect. Jadi kita ketemu dengan 12 rumus tenses. Verb 1 SES, verb 2 will verb 1, dan seterusnya. Yang penting continuous ada anggotanya be ketemu verb ing. Perfect ada anggotanya have ketemu dengan verb 3. Perfect continuous ada anggotanya have ketemu dengan been verb ing. Ini secara rumus. Kalau sudah rumusnya bisa dihafalkan, kawan-kawan nanti bisa hafalkan. Nah, kita kasih contoh dalam bentuk kalimat dulu, maka kita geser dulu ke pinggir. Kita angkat ke atas biar nanti ada ruang untuk kalimatnya. Mulai dari simple present, contoh sederhana adalah she walks. Walks ini adalah verb SES. Kalau di simple past jadi walked. Future jadi she will walk. Ini perubahan pada verbnya. Continuous, she is walking. Present misalnya. Kalau past jadi she was walking. Future, she will be walking. Jadi yang berubah adalah akhirannya. Jadi walk kah, jadi call, yang verbnya, yang makna adalah yang akhirannya. Perfect, present perfect has walked. Past perfect, ada future perfect, ada present perfect continuous di sini. Past perfect continuous dan future perfect continuous. Ini adalah contoh kalimatnya. Perhatikan
aplikasi rumusnya di dalam kalimat. Jadi yang paling penting membedakan adalah verbnya. Subjeknya bisa sama, objeknya bisa sama, tapi verbnya yang berubah-ubah, itu baru dikatakan sebagai verb. Nah, kalau ada verb di dalam kalimat kita ketemu dengan bentuk verb tapi tidak sesuai dengan rumusan ini, ya berarti fungsinya mungkin lain, bukan verb. Tiba-tiba dalam kalimat ada verb ing sendirian, tidak ada to be-nya, lah bukan verb itu, bisa bentuk yang lain. Ada verb 3 kok tidak diawali have, bukan verb berarti. Karena verb 3 syaratnya jadi verb harus ada awalan have. Verb ing kalau mau jadi verb harus ada awalan to be atau be, is, am, are, was, were, dan will be. Ini contohnya. Oke, silakan dipelajari, diulang-ulang, dibaca lagi, atau dibikin kalimat yang berbeda. Dengan kalimat yang sederhana saja dulu, speak, call, gunakan dalam 12 tenses ini. Nah, sekarang waktunya tugas untuk kawan-kawan semua. Karena sudah mempelajari tenses, tugasnya apa? Tugasnya adalah hafalkan 12 rumus tenses. Masa belajar nggak mau menghafalkan? Hafalkan rumus tenses. Apa yang dihafalkan? Ada 2. Yang pertama dalam bentuk rumus, yang kedua dalam bentuk kalimat. Rumusnya verb 1 SES, verb 2 will, verb 1 is, am, are, verb ing, was, were, verb ing, will be, verb ing. Have, has, verb 3, had, verb 3, will, have, verb 3. Have, has been, verb ing, had been, verb ing, will, have been, verb ing. Itu dihafalkan. Rumusnya apa, tensesnya ini, dan sebagainya. Juga dalam penerapan kalimatnya. She is speaking, she was speaking, she will be speaking, misalnya begitu. Itu untuk memperlancar saja. Silahkan itu jadi tugas untuk menghafalkan. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Selamat mencoba, terima kasih.